Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Adayani. Video tentang perhitungan hujan rencana menggunakan metode Gumbel dan normal ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hidrologi. Nah, data ini sedikit saya ubah sesuai dengan 3 angka NIM di belakang saya, yaitu 017. Dari bulan Januari sampai bulan Desember kita ubah angkanya menjadi 017. Data ini saya ubah sesuai dengan baris dan kolomnya. Baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, dan seterusnya. Nah, angka-angka di tabel max ini merupakan nilai tertinggi dari data setiap tahunnya. Contohnya seperti 147. Untuk melakukan perhitungan ini, kita akan membuat di sheet kedua. Pertama-tama, kita membuat tahunnya. Tahunnya kita copy saja dari sheet pertama. Semua data kita copy ke dalam sheet kedua. Selanjutnya adalah XI-nya atau data hujan maksimal. Caranya sama seperti tahun tadi, kita copy dari sheet pertama. Data yang kita ambil adalah data dari tabel max. Semua data kita ambil dan kita copy ke dalam nilai XI. Nah, setelah itu kita akan membuat rata-ratanya atau dilambangkan dengan X. Kemudian kita mencari XI dikurang dengan X, yaitu untuk mencari standar deviasi CV, CK, dan CS. Kita harus memasukkan data satu persatu, yaitu XI kurang X pangkat 2, XI kurang X pangkat 3, dan yang terakhir XI kurang X dipangkatkan 4. Nah, sebelum memasukkan rumusnya, di sini saya besarkan dulu tabelnya untuk memudahkan. Kemudian saya masukkan rumus sama dengan average. Kemudian nilai XI semuanya diblok dan enter. Kemudian didapatkan hasil 3,19. Di sini saya mengubah numbernya dari yang normal menjadi general agar nilainya lebih spesifik dan terdapat koma di belakangnya. Untuk data X ini semua nilainya sama. Kita gunakan saja rumus sama dengan kita blok copy ke seluruhnya. Semua hasilnya sudah sama. Selanjutnya untuk XI kurang X, kita gunakan rumus sama dengan nilai XI pertama, kemudian dikurang nilai X. Nah, untuk yang selanjutnya, kita gunakan rumus yang sama. Sebelumnya kita ubah semuanya menjadi general agar nilainya lebih spesifik. Nah, untuk mencari XI kurang X ini tidak sama dengan mencari rata-rata atau X tadi. Karena nilai XI-nya berbeda-beda, tidak sama semuanya. Jadi, caranya lebih mudah, yaitu dengan cara memblok nilai dari yang atas tadi ke semua bagian.
Nah, sudah didapatkan hasilnya berbeda-beda seperti ini. Kemudian untuk XI kurang X pangkat 2, kita masukkan rumus juga, yaitu sama dengan diblok XI kurang X-nya, kemudian ditambah pangkat 2. Nah, hasilnya seperti ini. Nilai XI kurang X pangkat 2 tadi juga sama diblok ke seluruhnya. Selanjutnya untuk XI kurang X pangkat 3 tetap diambil yang D3, kemudian dipangkatkan 3. Selanjutnya tinggal diblok ke seluruh nilai yang ada. Nah, yang terakhir untuk XI kurang X pangkat 4, caranya sama, tetapi dipangkatkan 4. Kemudian tinggal diblok ke seluruhnya seperti yang tadi. Nah, jika sudah dapatkan data seperti ini, kita sudah bisa mencari jumlah dari masing-masing XI kurang X-nya. Pertama, kita tulis jumlah. Kemudian, kita mencari jumlah dari XI kurang X, yaitu dengan memasukkan rumus sama dengan sum, kemudian diblok semua hasil dari XI pangkat 2. Kemudian untuk X kurang XI pangkat 3 juga sama dengan sum, kemudian diblok semua hasilnya. Terakhir untuk XI kurang X pangkat 4. Di sini kita sudah dapatkan semua jumlah dari XI kurang X. Dan barulah kita bisa mencari standar deviasi CV, CK, dan CS-nya. CV atau CF di sini merupakan koefisien variabel, CK adalah koefisien ketajaman, dan CS adalah koefisien kemiringan. Nah, untuk mencari standar deviasi rumusnya adalah sigma dari XI kurang X pangkat 2 dibagi dengan jumlah data, yaitu sebanyak 29. Maka kita masukkan rumusnya sama dengan SQRT dikali dengan jumlah rata-rata tadi dibagi dengan 29. Kemudian kita mencari CV-nya, yaitu jumlah dari standar deviasi dibagi dengan nilai rata-ratanya, yaitu segini. Kita langsung masukkan saja rumusnya, yaitu sama dengan nilai dari standar deviasi dibagi dengan nilai rata-rata. Nah, untuk mencari CK, kita menggunakan rumus sama dengan N dipangkatkan dengan 2, yaitu nilai N-nya 30, dipangkatkan 2, lalu dikali dengan nilai XI kurang X yang dipangkatkan dengan 4 dikali, nah nilainya yang ini kita blok saja, dibagi dengan 29,
kemudian dikali dengan 28 dikali 27 kali dengan standar deviasinya dipangkatkan dengan 4, kemudian tutup kurung, enter. Dan kita telah dapatkan hasilnya segini. Kemudian selanjutnya kita mencari CS. Langsung kita masukkan saja rumusnya, sama dengan 30 dikali dengan yang ini, kemudian dibagi 29 kali 28 selanjutnya dikali dengan standar deviasi dan dipangkatkan dengan 3, kurung, enter. Nah, di sini kita sudah dapatkan semua datanya. Jadi mempermudah kita untuk menghitung hujan rencana dari dua metode. Yang pertama, kita akan menghitung hujan rencana metode Gumbel. Nah, tabel di bawah ini adalah syarat-syarat metode Gumbel. Kemudian kita tulis hujan rencana periode tahun metode Gumbel. Kemudian kita tulis tahun, YN, SN, YT, K, S, dan X serta XT per mm. Kemudian kita masukkan tahun tergantung dengan berapa hujan rencana kita. Di sini saya tulis tahunnya 2, 5, 10, 50, dan 100. Nah, kemudian untuk mencari YN tergantung berapa banyak data. Di sini data kita sebanyak 30. Untuk mencari YN, kita bisa melihat dari tabel reduce untuk standar YN, reduce untuk standar YN yang saya tampilkan di samping ini. Maka nilai YN yang akan kita gunakan yaitu 0,5363. Kemudian tinggal di blok ke bawah. Kemudian untuk SN-nya juga menggunakan tabel reduce standar SN yaitu 1,1124. Dan untuk nilai YT-nya kita gunakan berdasarkan tahun yang kita tulis di sini. Bisa dilihat dari tabel yang sudah saya tampilkan ini, saya sudah menggarisbawahi nilai-nilai yang akan kita gunakan untuk YT di masing-masing tahun. Pertama, kita masukkan nilai YT untuk tahun kedua, 5 tahun 1,51, kemudian 10 tahun 2,25, 50 yaitu 3,900, dan untuk yang 100 tahun yaitu 4,500. Selanjutnya untuk mencari K atau koefisiennya, kita dapat menggunakan rumus sama dengan
YT dikurang dengan GN dibagi dengan SN. Di sini kita tulis kurungnya, kemudian enter. Dapatkan hasilnya seperti ini. Untuk di bawahnya kita menggunakan rumus yang sama, jadi tinggal diblok saja. Kemudian sekarang kita mencari standar deviasi sesuai dengan data S yang tadi, yaitu ini. Kita tinggal masukkan rumusnya sama dengan, kemudian data standar deviasi tadi kita klik, kemudian enter. Nah, ini nilai standar deviasinya sudah sesuai dengan standar deviasi yang di bawah tadi. Kemudian nilai untuk standar deviasi di bawahnya juga sama, jadi tinggal kita masukkan rumus sama dengan standar deviasinya, kemudian tinggal kita blok ke bawah, jadi nilainya sama semua. Untuk X-nya kita juga mengambil data yang ada di tabel tadi. Jadi kita masukkan saja rumusnya sama dengan, kita klik data X yang ada di sini. Nah, kemudian enter. Kemudian tinggal kita blok ke seluruhnya. Nah, untuk XT ini adalah hasil yang akan terjadi dalam periode pada masing-masing tahun, yaitu kita masukkan rumus sama dengan X ditambah dengan K, kemudian dikali dengan standar deviasinya, dan kita taruh kurung di sini. Kemudian enter saja dan dapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk rumus di bawahnya juga sama, jadi tinggal kita blok saja ke seluruhnya. Nah, sekarang kita sudah dapatkan hasil dari perhitungan hujan rencana periode tahun menggunakan metode Gumbel. Selanjutnya, yang kedua, kita akan mencari hujan rencana periode tahun metode normal. Kita ketik lagi seperti di atas, hujan rencana periode tahun metode normal. Lalu tahunnya juga sama, jadi tinggal kita copy saja. Kemudian K, X, S, XT per mm. Di sini untuk X-nya sama seperti metode Gumbel di atas, jadi tinggal kita copy saja. Nilainya juga seluruhnya sama, jadi tinggal kita blok saja. Nah, ke bawah. Selanjutnya untuk S, kita gunakan rumus sama seperti di atas juga, nilainya sama semua, kemudian di blok. Nah, sekarang untuk K-nya, K di sini kita bisa melihat dalam tabel reduksi Gauss. Di sini saya tampilkan tabelnya. Untuk masing-masing tahun yang kita perlukan untuk menghitung metode normal ini sudah saya garis bawahi dari mulai tahun 2, 5, 10, 50, dan 100. Jadi kita tinggal masukkan nilai K-nya. Untuk tahun 2 kita masukkan nilai K-nya 0. Untuk
Untuk 5 tahun, kita masukkan nilai K-nya yaitu 0,84. Kita tulis di sini 0,84. Kemudian untuk 10 tahun 1,28. Untuk 50 tahun 2,05. Kita tulis di sini 2,05. Kemudian yang terakhir untuk 100 tahun 2,33. Nah, yang terakhir untuk perhitungan hujan rencana metode normal ini, kita tinggal mencari XT per mm-nya dengan cara memasukkan rumus sama dengan nilai rata-rata ditambah dengan nilai K, kemudian dikali dengan nilai S atau standar deviasi. Kemudian kita dapatkan hasilnya seperti ini dan kita blok sampai ke bawah. Nah, inilah hasil dari ujian rencana metode normal untuk tahun 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun. Demikian perhitungan ujian rencana menggunakan metode Gumbel dan normal. Semoga video ini mudah dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.